Langkah kaki pria itu terasa berat saat ia menuruni ojek online di depan gerbang tua perumahan. Papan nama kompleks yang dulu dicat biru muda dengan huruf besar-besar, kini kusam, catnya mengelupas, dan separuh huruf sudah hilang. Tersisa hanya tulisan samar yang tidak lagi terbaca utuh. Ranting pohon flamboyan menjulur liar menutupi sebagian gerbang, membuat kompleks itu tampak seperti mulut raksasa yang menelan siapa saja yang berani masuk. Dia berhenti sejenak, matanya menyapu jalanan yang dulu begitu dikenalnya. 20 tahun lalu, perumahan ini ramai oleh suara anak-anak bersepeda, pedagang es lilin berteriak menawarkan dagangan, dan ibu-ibu arisan di depan rumah. Sekarang, jalan aspal retak, ditumbuhi rumput liar yang mencuat dari celah-celah. Banyak rumah kosong dengan cat memudar, sebagian bahkan jendelanya pecah dan pintunya tergembok berkarat. Dari 12 rumah yang ia lewati, hanya satu yang tampak berpenghuni, dengan jemuran pakaian di halaman dan suara televisi samar dari dalam. Hawa kompleks terasa dingin, meskipun matahari sore masih menyorot. Ia menarik napas panjang, mencium aroma lembab bercampur debu yang seolah menempel di tenggorokannya. Semakin jauh ia melangkah, semakin kuat rasa sepi itu menusuk. Tempat ini bukan sekadar perumahan lama, rasanya seperti kuburan kenangan yang dipaksa tetap berdiri. Pria itu, namanya Raka, sudah lama tidak kembali sejak keluarganya pindah saat ia SMP. Hidup membawanya jauh ke kota lain, kerja, menikah, lalu berpisah. Kini, entah dorongan apa yang membuatnya kembali. Mungkin rasa jenuh dengan kehidupannya yang monoton, atau mungkin panggilan samar dari masa lalu yang tidak pernah benar-benar hilang. Ketika melewati taman bermain, langkahnya melambat. Dulu ada ayunan besi yang selalu berderit setiap kali ia dan teman-temannya berebut duduk. Sekarang ayunan itu masih berdiri, tapi rantainya berkarat, kursinya miring, dan catnya terkelupas habis. Lapangan kecil di samping taman, tempat ia pernah bermain bola sampai lutut berdarah, kini tertutup ilalang setinggi pinggang. Semua yang dulu hidup, kini membusuk perlahan. Raka melanjutkan perjalanan. Tujuannya jelas, kolam renang umum di ujung kompleks. Tempat itu adalah pusat kehidupan masa kecilnya. Ia masih ingat suara riuh anak-anak yang berloncatan ke air, bau kaporit yang menusuk hidung, juga teriakan penjaga kolam yang galak melarang mereka menyelam di bagian dalam. Tapi kini, dari kejauhan, yang terlihat hanyalah bangunan beton kusam dengan dinding penuh lumut hitam. Pagar besinya miring, beberapa batang bengkok seperti pernah dipaksa terbuka. Jantung Raka berdegup lebih kencang, bukan karena takut, tapi karena sesuatu yang menyerupai kerinduan bercampur kecemasan. Ada bagian dari dirinya yang rindu merasakan kembali dunia kecilnya dulu. Namun ada juga bagian lain, bagian yang sudah ia kubur bertahun-tahun, yang mulai bergetar, seperti ada sesuatu yang berusaha keluar dari balik pintu memori yang lama ia kunci rapat. Langkahnya berhenti tepat di depan pagar kolam. Sinar matahari sore menembus sela-sela pepohonan, membuat bayangan panjang menutupi dinding kusam. Raka menelan ludah. Untuk pertama kalinya setelah 20 tahun, ia kembali berdiri di hadapan tempat yang dulu bukan sekadar kolam, melainkan pusat segala keceriaan masa kecilnya. Namun entah mengapa, udara di sekitar terasa lebih dingin dari seharusnya. Raka masih berdiri di depan pagar kolam ketika suara sandal jepit menyeret di aspal membuatnya menoleh. Seorang lelaki tua melintas dengan membawa kantong plastik hitam berisi sayuran. Rambutnya sudah memutih, punggungnya agak bungkuk, tapi wajah itu tidak asing. "Pak Darto?" Raka setengah ragu menyapa. Lelaki itu menghentikan langkah, memicingkan mata, bibirnya terbuka, menampakkan gigi yang sudah banyak ompong. "Loh, ini Raka ya, anak Bu Ratna? Ya Allah, sudah besar kau, Nak." Raka tersenyum kikuk, rasa hangat bercampur getir menyergap. "Iya Pak, saya baru sekali ini balik lagi. Sudah lama banget ya." Pak Darto mengangguk pelan. "Iya, kompleks ini makin sepi saja. Banyak yang pindah, ada yang rumahnya dijual murah, ada juga yang dibiarkan kosong. Kadang kalau malam, suasananya menyeramkan." Mereka berjalan berdampingan. Raka sesekali melirik ke arah kolam. Ia ingin bertanya, tapi lidahnya kaku. Untungnya, Pak Darto sendiri yang membuka obrolan. "Kau masih ingat kolam itu?" tanyanya, menunjuk pagar berlumut. Raka menarik napas dalam. "Ingat Pak, itu tempat saya main tiap sore." Wajah Pak Darto meredup. Sejak kejadian itu, kolam tak pernah ramai lagi. Orang-orang sudah enggan datang. Katanya ada yang jaga di sana, penunggu.
Anak-anak kecil sini percaya kalau ada yang suka berdiri di pinggir kolam, bajunya putih, rambutnya panjang, basah terus. Ada yang bilang kuntilanak, ada juga yang bilang arwah anak tenggelam yang dulu itu. Darah Raka berdesir. Kata-kata itu menusuk tepat ke bagian hatinya yang paling rapuh. Masih suka ada yang lihat, Pak. Suaranya bergetar tanpa bisa dikendalikan. Pak Darto menoleh, matanya keruh tapi tajam. Kau tahu sendiri, Raka, waktu itu sore hari. Orang-orang bilang anak itu kecelakaan. Tapi sejak saat itu, kolam sering bikin orang merinding. Pernah tukang ronda lihat sosok perempuan duduk di tepi. Rambutnya terjurai sampai ke lantai. Pernah juga ada anak kecil tetangga yang teriak-teriak lihat bayangan melintas di permukaan air. Padahal kolamnya sudah kering. Ia menunduk, suaranya mengecil. Aku sendiri pernah dengar suara orang menangis dari dalam kolam tengah malam. Padahal aku yakin tidak ada siapa-siapa di sana. Raka tercekap, perasaan asing bercampur dengan sesuatu yang mirip rasa bersalah merayapi dadanya. Tapi ia buru-buru mengalihkan tatapan, meneguk ludah. Pak Darto menepuk bahunya. Kalau kau sekadar mau lihat, hati-hati saja. Jangan lama-lama. Kolam itu sudah bukan tempat untuk anak-anak main lagi. Bahkan orang dewasa pun lebih baik tak usah dekat-dekat. Setelah mengucapkan itu, lelaki tua itu pamit, menyeret sandal jepitnya perlahan menjauh, meninggalkan Raka berdiri sendiri di depan pagar berkarat. Angin sore bertiup pelan, membawa bau anyir air tergenang dari dalam kolam yang tertutup tembok tinggi. Raka menatapnya lama, dadanya sesak. Semua kenangan masa kecil berdesakan keluar, bercampur dengan bisikan-bisikan yang tidak ingin ia dengar. Sesuatu dalam dirinya tahu, cepat atau lambat, ia harus masuk ke sana. Matahari sudah condong ke barat ketika Raka memutuskan tidak langsung pulang ke kota. Ia memilih menginap beberapa hari di sebuah penginapan kecil di dekat pintu keluar kompleks. Bangunannya sederhana, cat temboknya mengelupas, lampu neon di resepsionis berkedip-kedip seperti menahan napas terakhir. Pemiliknya seorang ibu paruh baya berwajah ramah tapi lesu, yang hanya bertanya singkat, mau nginap berapa malam, Mas? Raka memilih 1 malam dulu, kalau cocok ia akan perpanjang. Ia diberi kunci kamar nomor 3 di lantai atas. Koridor menuju kamar sempit, bau kapur barus bercampur lembab menyesakkan hidung. Sesampai di dalam kamar, ia mendapati ranjang dengan spray tipis agak kusut, kipas angin tua yang berdengung serak, dan jendela kecil menghadap jalan. Dari sana, ia masih bisa melihat gerbang kompleks lama tempat ia tadi masuk. Malam merambat perlahan. Raka hanya berbaring menatap langit-langit. Suara televisi dari kamar sebelah samar terdengar, sesekali diiringi batuk panjang. Pikiran Raka kembali ke wajah Pak Darto dan ceritanya tentang sosok putih di kolam. Ingatan masa kecil seperti bergerak-gerak di ujung kesadarannya. Samar tapi mengusik. Ia mencoba memejamkan mata. Lama-lama, kantuk menariknya ke dalam. Dalam mimpinya, ia kembali kecil. Sekitar umur 8 atau 9 tahun. Sore cerah, langit jingga, dan suara tawa anak-anak menggema di udara. Ia berlari-lari bersama teman-temannya menuju kolam renang. Semua tampak begitu nyata. Bau kaporit, suara cipratan air, jeritan riang. Lalu adegan itu berubah cepat. Seorang anak kurus dengan celana renang biru muda menceburkan diri. Semua tertawa, mendorong-dorong satu sama lain ke tepi kolam. Tiba-tiba tawa berubah jadi teriakan. Anak tadi menggapai-gapai, matanya melebar, mulutnya terbuka menelan air. Raka kecil berdiri di tepi, jantungnya berdebar keras. Ia ingat ada sesuatu di tangannya. Ban renang plastik yang semula dipakai anak itu. Bagaimana ban itu bisa ada di tangannya, ia tidak ingat pasti. Yang jelas, anak itu terus menenggelam, suara teriakannya pelan, berubah jadi gelembung-gelembung. Lalu hening. Air kolam menjadi gelap, seperti tinta tumpah. Dari bawah permukaan, sepasang mata terbuka menatap murus ke arah Raka. Putih, kosong, tapi menusuk sampai tulang. Raka terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Kipas angin di kamar berputar pelan, tapi udara tetap panas pengap. Napasnya tersengal. Ia menoleh ke jam dinding. Pukul 2:04. Ia bangkit untuk minum, tapi langkahnya terhenti. Dari jendela kecil, ia melihat sesuatu. Di kejauhan, melewati gerbang kusam kompleks, ada siluet samar berdiri di ujung jalan. Tubuh perempuan kurus dengan rambut panjang tergerai. Diam saja, menatap ke arah penginapan. Raka berkedip keras, mengucek matanya. Saat ia melihat lagi, sosok itu sudah hilang. Pagi itu udara sedikit berkabut. Raka bangun lebih awal dari biasanya.
Kepalanya masih berat oleh mimpi semalam. Ingatan tentang anak tenggelam dan sosok perempuan yang sempat terlihat dari jendela membuat perutnya mual. Tapi entah mengapa, langkahnya justru mengarah kembali ke kompleks. Ia berjalan melewati jalan aspal yang retak, derit sandal jepitnya terdengar jelas di tengah kesunyian. Kompleks itu seperti kota mati di pagi hari. Hanya 1-2 rumah yang tampak hidup. Jemuran basah, pintu terbuka, suara sapu lidi beradu dengan tanah. Selebihnya sunyi, seperti tidak pernah berpenghuni. Semakin dekat ke kolam, semakin kuat bau lembab bercampur kaporit basi menusuk hidung. Pagar besi berkarat itu berdiri kaku. Di baliknya, bangunan beton menjulang kusam, dengan lumut hijau kehitaman merayapi dinding. Raka menempelkan tangannya pada pagar. Dingin menusuk, seperti besi itu masih menyimpan jejak malam. Dengan sedikit tenaga, ia mendorong celah pagar yang bengkok. Besi itu berderit panjang, suaranya memecah kesunyian. Jantungnya berdetak cepat. Ia masuk. Halaman kolam dipenuhi rumput liar dan pecahan ubin. Lantai yang dulu licin kini kasar, penuh kerap. Di beberapa sudut ada botol plastik kosong, sandal bekas, bahkan bangkai kucing yang sudah kering. Langkahnya menggema aneh, seperti dipantulan dinding kosong. Raka berdiri di tepi kolam. Tempat itu kini hanya cekungan besar penuh lumut dan genangan air hitam. Airnya dangkal, tapi pekat, seolah menyembunyikan sesuatu di dalam. Di sisi lain, tangga besi yang dulu dipakai anak-anak turun ke air kini berkarat, nyaris putus. Ia mengedarkan pandangan dan dadanya sesak. Dari sudut matanya, ia hampir yakin melihat rambut panjang tergerai di atas permukaan air. Hanya sekejap, seperti potongan mimpi yang terselip. Tapi ketika ia menoleh penuh, hanya ada bayangan pepohonan yang memantul samar. Tiba-tiba angin bertiup, membawa aroma anyir yang lebih tajam. Rata bergidik, suara lirih terdengar, seperti derip besi berkarat, atau mungkin bisikan pelan. Tidak jelas dari mana datangnya. Ia menahan napas, matanya mencari-cari. Di pojok kolam, dekat papan loncat beton yang separuh runtuh, ia melihat sesuatu. Kursi kayu kecil yang dulu dipakai penjaga kolam masih ada di sana. Tapi kursi itu kini miring, patah sebelah. Dan di atasnya terdapat bekas noda gelap, bekas yang terlalu mirip dengan sesuatu yang mengering, menempel. Raka merasakan tengkuknya merinding. Lalu ia sadar, tempat itu tidak hanya ditinggalkan. Ia merasa sedang diawasi. Tangannya gemetar saat ia menyentuh dinding kolam. Ubin biru muda yang dulu berkilau kini kusam. Dan saat jarinya menyapu permukaan, samar-samar ia mendengar suara cipratan air. Padahal kolam itu kering. Ia menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Tapi, di dasar kolam yang penuh lumut, ia merasa melihat siluet hitam bergerak perlahan. Seolah ada sesuatu, atau seseorang yang masih berada di dalam sana. Raka mundur selangkah dari tepi kolam. Pandangannya masih terpaku pada dasar cekungan kotor yang tadi seperti memperlihatkan siluet hitam bergerak. Dada terasa berat, keringat dingin meembes di pelipis. Logika berusaha menenangkan. Mungkin hanya bayangan pepohonan, mungkin hanya ilusi cahaya. Tapi tubuhnya menolak percaya. Ada sesuatu yang hidup di dalam kolam itu. Ia buru-buru keluar melewati pagar berkarat, saat menutup celah besi yang bengkok. Suara geritnya bergema panjang, membuat bulu kuduknya kembali berdiri. Raka melangkah cepat menjauh, mencoba menghirup udara segar di jalan utama kompleks. Di ujung jalan, suara riuh kecil terdengar. 2 ibu-ibu duduk di bangku kayu depan rumah sederhana, sibuk memilah sayuran. Salah satunya berusia lebih tua. Tubuh kurus, kulit keriput, kerudung lusuh membingkai wajahnya. Yang lain lebih muda, mungkin anaknya, dengan wajah tegas dan suara lantang. Raka hampir melewati mereka, tapi langkahnya terhenti ketika si ibu tua menatapnya lama. Tatapannya teruh, tapi tajam, seakan mengenali. "Kau, Raka kan?" Suaranya serak tapi mantap. Raka tertegun. "Iya bu, saya Raka, dulu pernah tinggal di sini." Ibu tua itu mengangguk pelan, lalu menoleh sebentar ke arah kolam yang tak jauh dari rumahnya. "Pantas, kau kembali," kata-katanya membuat tenggorokan Raka tercekat. "Maksudnya bu?" Si ibu muda menaruh ikatan kacang panjang ke keranjang, mendecak kecil. "Ibu ini memang suka ngomong aneh-aneh, Mas. Sejak dulu selalu bilang ada yang menunggu di kolam itu." Raka mencoba tersenyum, tapi perasaan gelisah tetap menusuk. Ia duduk di pinggir bangku, mencoba ramah. "Saya baru saja dari kolam. Tempatnya masih begitu." Ibu tua itu menghela napas panjang, matanya tak lepas dari arah pagar berlumut. "Dulu, waktu kejadian anak itu tenggelam, aku sedang menjemur pakaian. Aku yang pertama kali dengar teriakan. Sejak hari itu, kolam tidak pernah tenang lagi.
Malam-malam suka ada suara perempuan menangis. Kadang terdengar suara anak kecil minta tolong. Tapi yang paling sering, ada bayangan putih berdiri di tepi kolam. Rambutnya basah, panjang. Ia hanya menatap, tidak bergerak, tidak hilang meski kau kedipkan mata. Raka menelan ludah. Ingatan mimpinya semalam berkelebat. Anak kecil yang menggapai-gapai, air gelap, sepasang mata yang menatapnya. Kalau memang kuntilanak, tanya Raka pelan. Kenapa dia di kolam? Bukannya mereka biasanya di pohon? Ibu tua itu menoleh. Tatapannya menusuk seperti bisa membaca isi hati. Tidak semua kuntilanak lahir dari rahim yang sama. Ada yang mati di jalan, di sawah, di sungai, di sumur, atau di kolam renang. Arwah yang ditelan air seringkali tidak pergi jauh. Mereka terikat pada tempat terakhir mereka menghirup napas. Dan kalau ada yang membuatnya mati tidak wajar, suaranya melemah. Arwah itu akan menunggu orang yang tahu kebenarannya. Darah Raka seperti berhenti mengalir. Ibu muda buru-buru memotong, mencoba meredakan ketegangan. Sudahlah Bu, jangan bikin tamu takut. Itu cuma cerita lama. Anak-anak suka bikin mitos biar dramatis saja. Tapi Raka tidak bisa lagi menepis. Kata-kata si ibu tua seperti menusuk langsung ke luka lama yang sudah ia pendam puluhan tahun. Tatapan keruh perempuan itu terasa seperti menuduh. Dia menunggu. Ulangnya lirih. Menunggu kau datang kembali. Aa berjalan kembali ke penginapan kecil di tepi jalan raya. Sinar matahari sore sudah meredup, berganti jingga pucat yang membuat bayangan rumah-rumah kosong di kompleks terlihat lebih panjang dan menyeramkan. Suara jangkrik mulai muncul dari semak liar, bercampur dengan desir angin yang lewat membawa bau lembab. Langkahnya berat. Kata-kata ibu tua tadi terus terngiang-ngiang. Dia menunggu kau datang kembali. Seolah-olah itu bukan sekadar peringatan, melainkan tuduhan. Setibanya di penginapan, ia langsung masuk ke kamar sempitnya. Raka duduk di tepi ranjang, menatap jendela yang terbuka sedikit. Dari sana ia masih bisa melihat ujung gerbang kompleks. Entah kenapa, matanya tidak bisa lepas dari bayangan jalan menuju kolam itu. Setiap kali ia berkedip, ia merasa ada sosok putih berdiri di sana. Meski saat menatap lagi, hanya ada tiang listrik tua dan rumpun bambu bergoyang. Perutnya bergejolak. Ia bangkit, mencuci muka di wastafel kecil yang airnya berbau besi. Pandangannya sekilas tertumbuk pada cermin di atas wastafel. Dan untuk sesaat ia merasa ada cipratan air menetes di lehernya. Padahal wajahnya baru saja dikeringkan dengan handuk. Saat ia sentuh, benar-benar basah. Tapi ketika ia menoleh lagi ke cermin, tidak ada apa-apa. Senja berubah cepat jadi malam. Lampu kuning redup di kamar menyinari tembok bercat kusam yang penuh bercak. Raka berbaring, mencoba memejamkan mata, tapi pikirannya penuh dengan kenangan samar. Suara cipratan, teriakan anak-anak, lalu wajah seorang bocah tenggelam yang matanya melotot ke arahnya. Jam dinding berdetak keras. Semakin lama, bunyi itu terdengar seperti tetesan air dari langit-langit. Ia menoleh ke atas, tapi langit-langit kering. Tidak ada apa-apa. Raka menarik selimut, menutupi setengah wajahnya. Napasnya tidak teratur, tapi lelah akhirnya menyeretnya masuk ke dalam tidur. Dalam mimpinya, ia kembali ke kolam, tapi kali ini, suasananya tidak riuh. Kolam kosong, permukaan air hitam memantulkan langit jingga. Raka kecil berdiri di tepi, memegang ban renang yang sudah kempis. Di seberang, bocah kurus dengan celana biru muda melompat ke dalam. Ia berenang ke tengah, berusaha tertawa, tapi suaranya tercekat. Air mendadak bergolak. Bocah itu berteriak minta tolong. Tangan-tangannya menggapai, matanya panik. Raka kecil di tepi hanya berdiri kaku. Mulutnya ingin berteriak, tapi tidak ada suara keluar. Ban renang di tangannya terasa berat, seolah menahan seluruh tubuh. Raka, suara itu muncul dari dalam air, parau, penuh gelembung. Kenapa kau biarkan aku? Bocah itu tenggelam, meninggalkan riak yang cepat menghilang. Lalu dari dasar kolam, muncul sosok perempuan. Rambutnya terurai panjang, pakaiannya putih tapi kusam, matanya kosong. Ia menatap lurus ke arah Raka. Suaranya terdengar basah, seperti keluar dari tenggorokan penuh air. Aku masih di sini. Raka terbangun dengan tubuh menggigil. Kipas angin masih berdengung serak. Jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Tapi yang membuat jantungnya hampir meloncat adalah, dari lantai kamar, tepat di bawah ranjangnya, terdengar suara tetesan air. Pelan berulang, seolah ada genangan kecil di sana. Raka duduk mematung di atas ranjang, matanya melebar. Suara dari bawah ranjang terdengar jelas, berirama seperti tetesan air yang jatuh ke lantai.
Ia menelan ludah. Tangannya gemetar saat meraih ponsel di nakas, menyalakan senter. Cahaya putihnya bergetar karena jari-jarinya tidak stabil. Perlahan, ia menunduk menyorot ke lantai. Lantai terlihat kering. Tidak ada genangan, tidak ada air. Tapi suara itu tetap terdengar, makin rapat. Raka menghela napas, menegakkan tubuh. Akalnya menolak rasa takut. Mungkin pipa bocor, mungkin hanya imajinasinya setelah mimpi buruk. Ia berjongkok, menundukkan kepala, menyorotkan senter ke kolong ranjang. Cahaya itu menyapu kegelapan. Hanya ada lantai berdebu, sandal jepitnya, dan selembar kertas lusuh entah dari mana. Tapi suaranya makin keras, seolah-olah berasal dari dalam kertas itu. Dengan jari kaku, ia mengambil kertas tersebut. Lembab, dingin, seperti baru diangkat dari air. Saat ia buka perlahan, tulisan tangan samar muncul di sana. Tintanya sudah melebar. Tulisan itu membentuk kalimat pendek, "Kenapa kau biarkan aku tenggelam?" Jantung Raka serasa berhenti. Tangannya refleks menjatuhkan kertas itu, tapi kertas tersebut tidak jatuh ke lantai. Justru menempel di telapak tangannya, seperti kulit basah yang lengket. Raka meronta berusaha melepaskan, tapi semakin ditarik, kertas itu seolah menempel lebih erat. Dari sela-sela kertas, air mulai menetes. Jatuh ke lantai dan membentuk genangan kecil. Suara tetesan kini bercampur dengan suara lain, lirih, bergetar, seperti anak kecil yang terisak di dalam kolong ranjang. "Raka, kenapa kau biarkan aku?" Raka terhuyung ke belakang, menabrak dinding kamar. Nafasnya terengah, ponsel jatuh dari tangannya, senter padam. Kamar langsung gelap pekat, hanya suara isakan itu yang mengisi ruang. Dalam gelap, ia merasakan sesuatu yang basah merayap di kakinya. Dingin. Seperti tangan kecil yang berusaha menggenggam. Raka berdiri terpaku, tubuhnya kaku seperti kayu. Rasa dingin merambat dari pergelangan kaki ke betis, lalu ke lutut. Itu bukan air biasa. Rasanya kental, licin seperti lendir. Dia mencoba menendang, tapi justru terasa genggaman semakin kuat. Jari-jari mungil yang mencengkeram pergelangan kakinya. Dari bawah ranjang, suara isakan berubah jadi bisikan parau. "Jangan tinggalin aku lagi." Raka panik, berusaha menyalakan ponsel yang terjatuh. Ia meraba-raba lantai, akhirnya berhasil menyalakan senter. Dalam cahaya yang goyah, ia menyorot ke bawah ranjang. Sekejap matanya membelalak. Di kolong ranjang bukan lagi sandal jepit dan lantai berdebu. Yang terlihat adalah permukaan air hitam, beriak pelan seperti kolam. Dari dalamnya, setengah tubuh seorang anak kecil terendam, wajah pucat dengan mata melotot menatap Raka. Rambutnya menempel ke kulit, bibir membiru. Dari sudut bibir anak itu keluar suara lirih. Gelembung-gelembung kecil pecah setiap kata. "Kau, janji, temani, aku." Raka menjerit, mundur ke belakang sampai punggungnya membentur lemari kayu. Tapi sebelum ia bisa lari ke pintu, sesuatu menyambar kakinya. Anak itu kini merangkak keluar dari kolong ranjang, tapi bukan dengan gerakan manusia. Tubuhnya meluncur seperti diseret, pakaian basah meneteskan air yang tak pernah kering, matanya kosong tapi penuh dendam. Raka menendang, meronta, tapi tubuh itu menempel, merayap ke arahnya. Wajah pucat itu mendekat, jarak hanya sejengkal dari wajahnya. Raka bisa mencium bau anyir air tergenang, bercampur aroma besi karat. "Temani aku di dalam air," bisik suara itu, lebih jelas sekarang, seolah bukan cuma satu mulut, tapi banyak suara yang tumpang tindih. Lampu kamar tiba-tiba padam. Gelap total. Dalam pekat, Raka hanya bisa merasakan napas dingin di lehernya, lalu jeritan panjang melengking. Suara wanita, bukan lagi anak kecil. Kuntilanak. Suara itu begitu dekat, menusuk gendang telinganya. Raka menjerit sekeras-kerasnya. Tubuhnya ambruk ke lantai. Dunia berputar, lalu hitam. Raka tidak tahu kapan ia tertidur atau pingsan. Tapi saat matanya membuka lagi, cahaya matahari pagi sudah masuk dari sela tirai kamar. Lantai kering. Tidak ada genangan, tidak ada kertas, tidak ada tubuh anak. Hanya dirinya yang terbaring dengan pakaian basah kuyup, seolah ia baru saja ditenggelamkan semalaman. Raka terbangun dengan kepala berat, seperti baru saja ditarik keluar dari dalam air. Dadanya masih sesak, napasnya pendek-pendek. Pakaian yang menempel di tubuhnya dingin dan lengket, seolah ia baru saja berendam semalaman. Ia terduduk lama di tepi ranjang hotel kecil itu, berusaha membedakan antara mimpi buruk dan kenyataan. Namun noda basah yang merembes ke spray, serta rambutnya yang masih meneteskan air, cukup menjadi bukti. Sesuatu benar-benar terjadi. Dengan gemetar ia mandi sekadarnya, lalu berganti pakaian.
Sarapan yang ditawarkan pemilik hotel sama sekali tidak disentuhnya. Pikirannya hanya satu, kembali ke kompleks, mencari jawaban. Pagi itu kompleks perumahan terasa lebih sepi. Jalan-jalan yang ditumbuhi rumput liar tampak seperti lorong panjang yang ditinggalkan waktu. Raka melangkah menuju kolam renang yang semalam menampakkan siluet misterius. Namun sebelum sampai ke gerbang, langkahnya terhenti. Dari kejauhan, ia melihat seorang perempuan tua sedang duduk di bangku beton dekat taman kecil. Tubuhnya bungkuk, kerudung kusam menutupi sebagian wajah. Tangan keriputnya sibuk mengupas kacang tanah dengan sabar. Seolah dunia di sekitarnya tak ada urusan. Entah mengapa, Raka merasa harus mendekat. "Permisi, Bu." Suaranya serak, masih sisa ketakutan dari semalam. Perempuan itu mengangkat wajah. Matanya kecil tapi tajam, penuh sorot tahu. Ia menatap Raka lama, seolah sudah menunggu. "Kau anaknya Bu Ratna ya?" tanyanya lirih. Raka terperanjat. Iya Bu, Ibu kenal saya?" Tua itu tersenyum samar, lalu menepuk bangku di sebelahnya. "Duduklah, dari tadi saya lihat kau mondar-mandir ke arah kolam itu. Hati-hati nak, ada kenangan buruk yang sebaiknya tidak diganggu." Raka duduk, meski rasa was-was membuat punggungnya kaku. "Saya mendengar sesuatu, seperti suara anak kecil. Bahkan," ia ragu melanjutkan, "bahkan saya melihat sosok perempuan." Ketua itu menghela napas panjang, matanya menerawang ke arah kolam yang tak jauh. Bukan hal baru, sejak dulu, tempat itu memang dihuni. Banyak anak-anak dulu dilarang main ke sana sendirian. Tapi tetap saja tragedi itu tak bisa dihindari. Tragedi? Raka menelan ludah, jantungnya berdegup keras. Perempuan tua itu menatapnya, sorotnya tajam menembus. "Kau masih kecil waktu itu. Mungkin kau tidak ingat, atau mungkin kau sengaja melupakannya. Tapi ada seorang anak perempuan yang tenggelam di kolam itu. Malam-malam setelahnya, orang-orang mulai melihat sosok wanita berbaju putih berdiri di tepi air." Raka terdiam, tubuhnya dingin. Kilasan samar memenuhi kepalanya. Sorak-sorai teman masa kecil, percikan air, dan jeritan yang terputus. Tetua itu bersuara lagi, lebih pelan, seolah hanya untuk Raka seorang. "Yang tenggelam itu bukan anak biasa, Nak. Dia punya kaitan denganmu." Raka menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering. Kata-kata tetua itu seperti menyulut sesuatu yang selama ini terkubur jauh di dalam pikirannya. Potongan-potongan gambar mulai menyeruak. Tak utuh, kabur, tapi penuh tekanan. Ia ingat pernah berdiri di tepi kolam. Ada sorakan, ada tawa renyah anak-anak lain. Cahaya matahari siang terpantul di permukaan air, berkilau seperti kaca pecah. Dan ada seorang anak perempuan. Rambutnya dikuncir dua, wajahnya bulat dengan pipi tembam yang selalu tersenyum. "Ayo Raka, lompat bareng aku." Suara itu tiba-tiba terdengar begitu jelas di telinganya, seolah waktu mundur puluhan tahun. Raka menggeleng keras, keringat dingin membasahi pelipis. "Tidak, saya tidak ingat jelas." Tetua itu menghela napas berat. Ia menunduk, jemarinya yang keriput menggenggam erat kacang yang tadi dikupas, sampai kulit tipisnya hancur. Orang tua biasanya tahu cara menutup-nutupi, Nak, tapi tidak selamanya rahasia bisa dikubur. Kolam itu menyimpan saksi. Dan kau, ia menatap Raka dalam, kau bukan sekadar saksi. Kau bagian dari cerita itu. Jantung Raka berdetak semakin liar. Kilatan ingatan lain datang. Tangan kecil berusaha menggenggam tangannya di dalam air, lalu terlepas. Buih-buih putih memenuhi pandangan. Sebuah jeritan tertelan air. Aku, bibir Raka bergetar, dadanya sesak. Tetua itu menepuk lututnya pelan. "Sudahlah, jangan dipaksa. Nanti ingatan itu akan kembali sendiri. Tapi satu hal yang harus kau tahu, Nak." Ia berhenti sebentar, menajamkan suaranya. "Roh anak itu tidak pernah benar-benar pergi. Ia masih di sana, menunggu seseorang yang membuatnya jatuh ke dalam." Raka terdiam kaku. Urat-urat lehernya menegang. Ia ingin membantah, tapi potongan wajah anak perempuan itu semakin jelas dalam pikirannya. Tatapan polos, senyum lebar, lalu mata yang membesar ketakutan di dalam air. Langkah Raka berat ketika ia kembali memasuki area kompleks yang makin sepi. Semak belukar makin liar, aspal retak ditelan akar, dan kolam itu tetap berdiri seperti luka lama yang menolak sembuh. Ia berdiri lama di tepi pagar berkarat yang mengelilingi kolam renang. Dari jauh saja kolam itu seperti mulut raksasa menganga, menunggu siapapun yang berani mendekat. Bau lembab bercampur karat menusuk hidung. Raka tahu seharusnya ia tidak kembali. Apa yang dikatakan ibu tua itu semalam membuat tidurnya tak nyenyak. Membuat kepalanya berdenyut dengan potongan memori yang tidak utuh. Tapi justru itu yang menariknya kembali. Dia ingin tahu, dia harus tahu. Dengan hati-hati,
Ia melangkah melewati pagar yang sudah jebol di salah satu sisi. Rumput liar bergesekan dengan celana panjangnya, menimbulkan suara serak yang membuat bulu kuduk berdiri. Kolam itu kini tepat di hadapannya. Airnya sudah lama surut, hanya menyisakan cekungan besar penuh lumut, lumpur dan genangan kotor di beberapa sudut. Dinding kolam berlumut hitam, seperti dilapisi kerak usia. Namun semakin ia menatap, genangan-genangan itu memantulkan sesuatu yang aneh. Cahaya matahari siang bukan memantulkan bayangannya, melainkan wajah lain. Seorang anak kecil, rambut dikuncir dua, pipi tembam, senyum polos. Raka terlonjak mundur, jantungnya nyaris copot. Tidak mungkin, bayangan itu tidak hilang meski ia berkedip, justru semakin jelas. Wajah anak itu seolah menempel di permukaan air yang kotor, seperti seseorang menekan wajah dari balik kaca tipis. Senyum itu perlahan berubah menjadi tatapan muram, mata melebar, bibir terbuka seolah berteriak dalam air. Raka, suara lirih itu terdengar bukan dari telinga, melainkan langsung menusuk ke dalam kepalanya. Raka terhuyung, nafasnya memburu, tangannya meraih pagar kolam untuk menahan diri agar tidak jatuh. Ingatan samar semalam mendesak lebih kuat. Tangan kecil itu, jeritan terahan, rasa bersalah yang ia tekan selama bertahun-tahun. Tidak, bukan aku. Aku tidak, aku hanya. Genangan itu bergolak, lumpur bergerak seperti ada yang mencoba naik ke permukaan. Dan tiba-tiba, dari dasar kolam yang penuh lumpur, muncul kepala seorang anak. Basah kuyup, rambut menempel ke wajah pucat. Tubuh kecilnya setengah keluar dari lumpur. Matanya kosong tapi langsung menatap Raka. Raka terpaku. Udara di sekelilingnya terasa padat, berat, seperti ada yang menekan dari segala arah. "Kak, kenapa kau biarkan aku?" Suara itu kini jelas, serak, seolah keluar dari kerongkongan yang penuh air. Raka membeku, tubuhnya gemetar hebat, keringat dingin membanjiri leher dan punggungnya. Mulutnya terbuka, tapi tak ada kata keluar. Anak itu mengangkat tangannya, telapak mungilnya basah lumpur, terulur ke arah Raka. Perlahan, tangannya naik, seperti meminta agar ia ditarik. Dan di balik tubuh kecil itu, berdiri sosok lain, seorang wanita berambut panjang, bajunya putih basah menempel di tubuh kurusnya. Mata merahnya tidak berkedip, menatap Raka dari balik kolam. Kuntilanak, dan senyumnya, aneh sekali. Bukan senyum haus darah, melainkan seperti senyum getir, senyum yang menyimpan kebenaran kelam yang selama ini terkubur. Raka merasa lututnya melemas, pandangan mulai berkunang. Ada sesuatu di dadanya yang meledak, rasa bersalah, rasa takut, dan rasa ingin tahu yang bercampur menjadi satu. Sebelum tubuhnya goyah dan hampir jatuh, suara lirih itu sekali lagi menusuk hatinya. "Kenapa kau biarkan aku tenggelam, Raka?" Raka berdiri terpaku di tepi kolam renang tua itu. Kakinya gemetar, matanya tak berani lepas dari genangan keruk yang tadi seolah menampakkan wajah seorang anak. Lumpur tipis yang menutupi dasar kolam beriak perlahan, padahal angin sama sekali tidak bertiup. Napasnya memburu, dadanya sakit menahan rasa takut bercampur bingung. "Tidak, ini tidak nyata," bisiknya, setengah memohon pada dirinya sendiri. Namun saat ia mundur satu langkah, kakinya seperti tertahan, entah karena licin, atau ada sesuatu yang menempel di telapak kakinya. Ia menoleh ke bawah, jantungnya hampir berhenti. Dari sela-sela lumpur, sebuah tangan kecil pucat menembus permukaan, mencengkeram mata kakinya. Refleks Raka terjungkal, tapi bukannya jatuh ke belakang, tubuhnya justru seperti ditarik ke dalam. Dunia di sekitarnya mendadak berputar, suara burung-burung hilang, digantikan riuh rendah teriakan anak-anak. Udara lembab, bau klorin kolam yang dulu pernah ia kenal begitu kuat menusuk hidung. Ketika Raka membuka mata, ia tidak lagi berdiri sebagai pria dewasa di pinggir kolam tua. Ia kini berdiri di tepi kolam biru bersih, mendengar tawa anak-anak kecil yang berenang riang. Matahari sore menyinari ubin licin, dan di kejauhan ia melihat sosok dirinya sendiri. Seorang bocah sekitar 8 tahun, mengenakan celana renang bergambar tokoh kartun. Raka dewasa gemetar. Ini kenangan. Suara cipratan air, teriakan, lalu tawa. Beberapa anak saling mengejar, sebagian berlomba renang ke ujung. Di antara mereka ada seorang anak perempuan kurus dengan rambut dikuncir dua. Anak itu menoleh sebentar, menatap Raka kecil, lalu tersenyum lebar. Raka dewasa mengerutkan kening. Dia mengenal wajah itu. Anak itu bernama Sinta. Seketika dadanya sesak. Ingatan yang ia pendam, yang selama ini ia tekan jauh-jauh ke dasar pikirannya, kembali ke permukaan. Sinta yang dulu sering ikut berenang bersamanya. Sinta yang selalu kalah lomba, tapi tak pernah berhenti tertawa. Sinta yang tenggelam sore itu. Adegan di hadapannya berputar cepat, seperti kaset rusak yang tak bisa dihentikan. Ia melihat Sinta terjatuh dari sisi kolam yang dalam.
Anak-anak lain sibuk bermain. Tak ada yang menyadari. Raka kecil berdiri di tepi, melihat Sinta menggapai-gapai minta tolong. "Rapa, tolong aku," suara itu bergema. Meski mulut Sinta di dunia kenangan hanya membuka menutup, Raka dewasa berlari, mencoba mengguncang bahunya sendiri yang kecil. "Lakukan sesuatu, jangan diam saja." Namun bocah itu hanya terpaku. Matanya membelalak ketakutan. Kakinya kaku, tubuhnya gemetar, dan mulutnya tak bisa mengeluarkan suara. Ia hanya menonton. Menonton sampai Sinta semakin tenggelam. Kepalanya hilang di telan air. Teriakan panik baru terdengar setelah beberapa detik yang terasa abadi. Anak-anak lain mulai berlari. Beberapa orang dewasa meloncat masuk. Tapi sudah terlambat. Sinta tak muncul lagi. Raka dewasa jatuh berlutut di tepi kolam, menangis histeris. Ingatan itu menghantamnya seperti palu besar. Semua detail yang ia pendam bertahun-tahun kini terbuka. Bukan hanya sekadar teman tenggelam. Ia menyaksikan semuanya, dan ia tidak melakukan apa-apa. Saat itu pula, suara lain muncul, berbeda dari riuh kenangan anak-anak. Suara serak seorang perempuan, berat dan getir, datang dari balik bahunya. "Jadi, akhirnya kau ingat." Raka menoleh dengan tubuh gemetar. Di tepi kolam, berdiri sosok berambut panjang. Baju putihnya menjuntai basah. Wajah pucat menatapnya dengan mata kosong. "Kuntilanak." Namun kali ini bukan sekedar bayangan samar. Sosok itu jelas, utuh, bahkan terasa nyata seperti manusia. Dan ia tidak berteriak, tidak melolong. Ia hanya menatap, penuh amarah bercampur luka. "Sinta, milik kami. Tapi kau," suara itu pecah. "Kau yang membiarkannya pergi." Raka mundur, jatuh terduduk. Air mata bercampur keringat dingin. Aku masih kecil. Aku takut." Kuntilanak itu melangkah mendekat. Setiap langkahnya membuat riak kolam berubah seperti mendidih. Udara bergetar, daun-daun kering berputar dalam pusaran aneh. "Takut," suaranya meninggi. "Ketakutanmu membuat anak itu mati sendirian. Dan kau membiarkan semua orang percaya itu hanya kecelakaan." Raka memejamkan mata, menutup telinga, tapi suara itu menembus kepalanya. Tapi aku tidak percaya. Saat Raka membuka mata lagi, kilasan kenangan lenyap. Ia kembali di kolam tua yang keruh dan kering. Lututnya luka karena terjatuh. Nafasnya terengah, baju basah kuyup oleh keringat dingin. Namun di sisi seberang kolam, sosok wanita itu masih berdiri. Tidak hilang bersama ingatan. Ia nyata, ia ada di sini menunggu. Dan Raka tahu, ini baru permulaan. Udara kompleks yang itu makin terasa lengang. Suara dedaunan kering yang digeser angin terdengar lebih nyaring daripada biasanya. Raka berjalan pelan ke arah kolam renang tua. Langkahnya tertahan tiap kali angin membawa aroma lembab dari air kotor yang menggenang di dasar kolam yang setengah kering. Tiba-tiba suara batu kecil terdengar dari bangku panjang di tepi kolam. Seorang ibu tua duduk dengan kain jarit membalut tubuhnya. Wajah keriputnya menghadap ke arah kolam yang kosong. Raka hampir tidak sadar ada orang lain di sana. "Masih datang juga kau ke tempat ini?" Suara si ibu pelan namun jelas. Raka terkejut, menoleh. "Ibu, tinggal di sini?" Si ibu tidak langsung menjawab. Ia mengusap lututnya yang gemetar, lalu berkata, "Saya sudah lama menjaga, meski tidak ada lagi yang mau berenang di sini. Dulu, kolam ini ramai. Tapi setelah kejadian itu, sepi." Raka menelan ludah, hatinya berdegup. "Kejadian, Sinta?" Si ibu menatapnya, lama sekali. Matanya seperti menimbang-nimbang, lalu ia mengangguk pelan. "Ya, anak perempuan itu. Cantik, ceria. Semua orang suka padanya. Sampai hari itu, waktu dia tenggelam. Banyak orang bilang itu murni kecelakaan. Tapi ada bisik-bisik yang lain. Katanya dia sempat bermain dengan seorang anak lelaki. Anak tetangga baru di kompleks. Kau tahu siapa?" Raka terdiam, tubuhnya dingin. "Ibu," suaranya serak. "Maksud ibu?" Ibu itu menatap Raka lebih lama lagi. Lalu tersenyum tipis. Senyum itu bukan manis, melainkan gekwir. Seperti seseorang yang menyimpan rahasia terlalu lama. "Kau tahu sendiri kan?" Raka merasa kepalanya berdenyut. Ingatan samar berkelebat. Tangan kecilnya menarik pelampung karet berwarna kuning. Suara cipratan air. Sinta yang berpegangan di bahunya, teriak kecil. Lalu, tangan itu terlepas. Gambaran itu hilang secepat datangnya, menyisakan keringat dingin di punggung. "Ibu," Raka hampir berbisik. "Kenapa semua orang bilang itu kecelakaan?" Si ibu menarik napas panjang. "Karena keluargamu meminta begitu. Mereka tidak ingin anaknya dianggap penyebab. Mereka bayar banyak orang untuk diam. Termasuk saya, yang saat itu melihat dari jauh."
Raka membeku. Seluruh dunia seperti runtuh dalam satu kalimat itu. Arwah anak itu belum tenang. Lanjut si ibu lirih. Bukan karena ingin menakut-nakuti, tapi karena tak ada yang benar-benar mendengar jeritannya hari itu. Raka merasakan bulu kuduknya meremang. Angin mendadak bertiup kencang. Dedaunan kering beterbangan. Dan dalam sekilas bayangan di permukaan air kotor, ia melihat siluet seorang anak perempuan berambut basah. Menatapnya. Raka duduk di tepi ranjang hotel kecil itu, wajahnya pucat. Kata-kata ibu tua di kompleks tadi siang terus mengiang di kepalanya. Mereka bayar orang untuk diam, termasuk saya yang melihat dari jauh. Ia mencoba menepisnya, berusaha meyakinkan diri bahwa semua itu hanya gosip yang dibesar-besarkan. Tapi tubuhnya gemetar sendiri. Kebenaran yang samar mulai menyelinap, seperti bayangan yang tak bisa dihalau. Malam itu ia akhirnya tertidur, meski pikirannya masih kacau. Dan mimpi itu datang. Kolam renang, air jernih yang berkilauan di bawah sinar matahari. Suara anak-anak tertawa. Raka kecil duduk di tepi kolam, memeluk pelampung kuning berbentuk bebek. Sinta, gadis kecil berambut kepang dua, berdiri di dekatnya sambil merengek. Raka, gantian ya, aku mau coba pelampungnya. Raka kecil menggeleng. Gak boleh, ini punyaku, kamu kan bisa renang. Tapi aku takut, airnya dalam. Suara Sinta semakin kecil, tatapannya cemas. Raka kecil tetap bersikeras, menolak memberikan pelampung itu. Ia meloncat ke air, berenang dengan riang. Sementara Sinta perlahan menuruni tangga besi tanpa pegangan apapun. Air berkilauan, lalu berubah menjadi suram. Tawa anak-anak lain menghilang. Terdengar hanya suara cipratan air Sinta yang panik. Tangannya melambai-lambai, wajahnya tenggelam timbul. Raka, jeritan kecil itu terdengar jelas, menusuk telinga Raka dewasa yang ikut menyaksikan mimpi itu. Ia mencoba berlari, tapi tubuhnya kaku. Dalam mimpi itu, irinya yang kecil hanya menoleh sebentar, lalu berpaling lagi, memilih bermain dengan pelampung kuningnya. Sinta menggapai-gapai, suara air memukul-mukul dinding kolam, lalu sunyi. Air kembali tenang, namun di permukaan bukannya kosong. Sosok Sinta yang sudah pucat muncul, berdiri di atas air menatap Raka dewasa. Rambutnya meneteskan air, bibirnya membiru, mata hitamnya menusuk. Kenapa kau biarkan aku tenggelam, Raka? Suaranya menggema, bukan hanya dari mulutnya, tapi seakan keluar dari seluruh ruangan mimpi itu. Raka terperangah, mencoba menjerit tapi suaranya hilang. Air kolam tiba-tiba meluap, menelan seluruh tubuhnya. Ia merasa tenggelam bersama jeritan kecil itu, hingga Raka terbangun, napasnya terengah-engah. Seluruh tubuhnya basah kuyup, seolah ia benar-benar jatuh ke kolam. Di lantai kamar, pelampung kuning kecil tergeletak basah, meneteskan air ke karpet. Pelampung kuning itu masih tergeletak di lantai kamar hotel. Raka memandanginya lama, matanya tak berkedip. Benda itu tak mungkin ada di sini. Ia ingat jelas pelampung itu tenggelam bersama kenangan masa kecilnya. Dibuang ayahnya bertahun-tahun lalu agar tidak ada yang mengingat tragedi itu lagi. Tangannya gemetar saat menyentuhnya. Masih dingin, masih basah. Ini nggak mungkin cuma mimpi, bisiknya, nyaris serak. Raka tak tahan lagi. Ia ambil kunci motor sewaan dan meluncur kembali ke kompleks. Siang itu, kolam renang tampak biasa saja, terbengkalai, penuh lumut dan sunyi. Tapi pikirannya tak berhenti berputar. Siapa yang dibayar ayahnya dulu? Siapa yang bersekongkol agar kematian Sinta disebut kecelakaan biasa? Di pos satpam kecil yang kini kosong, Raka menemukan papan nama Usang yang separuh catnya sudah hilang. Ia menyipitkan mata. Tertulis samar, Satpam, Pak Jatmiko. Nama itu membangkitkan sesuatu di kepalanya. Ia ingat samar-samar, dulu ada lelaki tua berbadan besar yang berlari ke arah kolam setelah Sinta tenggelam. Tapi setelah itu, lelaki itu menghilang begitu saja dari ingatan masa kecilnya. Raka mendesah, Pak Jatmiko. Ia bertanya pada seorang ibu penjual gorengan di depan kompleks. Bu, dulu satpam di sini namanya Pak Jatmiko ya? Si ibu mengangguk, wajahnya langsung berubah serius. Oh iya, Pak Jatmiko. Tapi setelah kejadian anak kecil tenggelam itu, dia pindah. Katanya dapat uang pesangon besar, bisa bangun rumah di kampung. Aneh memang, uang kerja baru sebentar kok sudah bisa kaya mendadak. Jantung Raka berdetak kencang. Itu dia, ayahnya pasti membayar Jatmiko untuk diam. Sore itu Raka nekat mencari alamat. Setelah bertanya-tanya pada warga tua, ia akhirnya mendapat kabar. Jatmiko sekarang tinggal di desa kecil, tak jauh dari kota.
Raka memutuskan. Malam ini ia akan ke sana. Malam itu, motor sewaan Raka menderu menembus jalanan sepi. Lampu jalan semakin jarang, hingga akhirnya hanya cahaya lampu motornya yang menembus pekat. Ia sudah mendapat alamat, sebuah rumah besar di ujung desa, milik seorang lelaki bernama Jatmiko. Sesampainya di sana, ia berhenti. Rumah itu mencolok dibanding rumah lain, berdinding tembok kokoh, catnya masih baru, bahkan ada mobil tua terparkir di halaman. Aneh untuk ukuran pensiunan satpam. Raka mengetuk pintu. Lama tak ada jawaban, sampai akhirnya pintu dibuka. Seorang lelaki tua dengan tubuh besar berdiri di sana. Rambutnya sudah memutih, tapi sorot matanya masih tajam. "Cari siapa?" Suara beratnya terdengar waspada. "Pak Jatmiko." Raka berusaha menahan getar di suaranya. "Saya, anak yang dulu tinggal di kompleks Kencana Indah. Saya, Raka." Mata Jatmiko langsung berubah. Wajahnya mengeras, seolah nama itu adalah hantu yang kembali menghantuinya. Ia hendak menutup pintu, tapi Raka buru-buru menahan. "Tolong Pak, saya harus tahu apa yang sebenarnya terjadi waktu itu. Tentang Sinta." Nama itu membuat Jatmiko terdiam. Ia menatap Raka lama sekali, lalu membuka pintu lebih lebar. "Masuk." Raka duduk di ruang tamu yang cukup mewah untuk ukuran desa. Jatmiko menuangkan teh, tangannya sedikit gemetar. "Aku kira bapakmu sudah memastikan kau nggak bakal pernah tanya hal ini," ngumam Jatmiko. "Ayahku bayar bapak?" "Ya." Suara Raka tercekat. Jatmiko menarik napas panjang. "Malam itu, aku lihat semuanya. Kau berenang pakai pelampung kuning, Sinta nggak? Dia tenggelam. Kau panik, kau teriak. Aku lari ke arah kolam. Tapi bapakmu lebih dulu datang. Dia angkat kau, bukan Sinta. Aku sempat mau menolong, tapi bapakmu tarik aku. Katanya, biar anak orang itu mati, jangan anakku." Kata-kata itu menusuk Raka seperti belati. Dadanya sesak. "Setelah itu, Sinta nggak tertolong. Bapakmu kasih aku uang, suruh bilang ke polisi kalau aku lalai. Tapi akhirnya, kasus ditutup cepat, katanya kecelakaan biasa. Aku diam. Dengan uang itu, aku bisa bangun rumah ini. Tapi setiap malam..." Jatmiko menunduk, wajahnya pucat. "Aku masih lihat anak itu. Rambutnya basah, matanya melotot, berdiri di halaman rumah." Raka membeku. Sebelum ia sempat bicara, tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu depan. 3 kali, pelan tapi jelas. Jatmiko mendongak, wajahnya pucat pasi. "Dia datang lagi," bisiknya lirih. Ketukan itu menggetarkan seluruh ruang tamu. Raka menoleh ke arah pintu, tubuhnya kaku. Jatmiko sudah pucat seperti kain kafan, tangannya bergetar di atas meja. "Pak, siapa itu?" bisik Raka, meski hatinya tahu jawabannya. Jatmiko menelan ludah. "Kau pikir siapa? Tiap malam, jam segini, dia selalu datang." Raka merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia menoleh ke pintu. Pegangan besi di pintu bergetar halus, seolah ada tangan kecil yang mencoba membukanya dari luar. Ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Jatmiko menutup wajah dengan kedua tangan. "Jangan dibuka, jangan dibuka." Tapi sesuatu di dalam diri Raka, entah dorongan rasa bersalah, entah dorongan untuk menghadapi kebenaran, membuat kakinya melangkah. Perlahan ia dekati pintu itu. Ketika tangannya menyentuh gagang, hawa dingin menusuk tulangnya. Nafasnya keluar dalam kabut tipis, seolah ia berdiri di dalam kulkas. "Raka, jangan!" teriak Jatmiko. Tapi sudah terlambat. Pintu berderit terbuka, dan di sana, di ambang pintu, berdiri seorang anak perempuan. Rambutnya panjang, basah, menempel ke wajah. Kulitnya pucat kebiruan, matanya melotot dengan tatapan kosong, dan bibirnya biru keunguan. Pakaian renangnya yang sobek-sobek masih menempel, meneteskan air ke lantai. Raka terpaku, mulutnya ingin berteriak, tapi suara tertahan di tenggorokan. "Sinta," bisiknya. Anak itu mengangkat tangan kecilnya, menunjuk lurus ke arah Raka. Air menetes dari jarinya, membentuk genangan kecil di lantai. Lalu terdengar suara lirih, bukan dari mulut, tapi seolah dari dalam air yang memenuhi ruangan. "Kenapa bukan aku yang kau selamatkan?" Raka merasakan lututnya lemas. Air mulai merembes masuk dari pintu, membanjiri ruang tamu. Jatmiko menjerit, mundur ke sudut ruangan sambil menutup telinganya. Raka hanya bisa berdiri, tubuhnya gemetar, saat wajah pucat itu semakin dekat, semakin dekat. Air dingin makin deras masuk dari ambang pintu, memenuhi ruang tamu. Dalam hitungan detik,
Lantai yang tadinya kering sudah berubah jadi kolam sepinggi mata kaki. Raka berdiri kaku. Tatapannya terkunci pada sosok Sinta yang semakin dekat. Mata kosong itu seolah memaksa ingatannya kembali ke masa kecil. Teriakan panik, tangan kecil yang meraih, dan dirinya yang berbalik ke arah pintu kolam sambil memanggil orang dewasa. "Bukan aku yang kau selamatkan." Suara itu berulang, bergaung di seluruh ruangan, seperti gema dari dalam air. Tiba-tiba, kaki Raka terasa berat. Ia menunduk, kakinya terjerat sesuatu. Rambut panjang basah melilit pergelangan kakinya, menariknya kuat-kuat. Raka terhuyung, jatuh terguduk ke genangan. Air yang tadinya jernih berubah keruh, seolah bercampur dengan lumpur hitam dari dasar kolam renang yang dulu. Jatmiko menjerit dari sudut ruangan. "Lepaskan dia, Sinta, lepaskan dia." Tapi ia tak berani mendekat, hanya bisa meronta tanpa daya. Raka merasakan tubuhnya diseret. Lantai rumah yang padat berubah lunak, basah, seperti lumpur rawa. Ia menancapkan jarinya ke lantai, berusaha bertahan, tapi jari-jarinya hanya menggores licin. Air naik ke dada. Sinta kini berada tepat di hadapannya. Wajah pucatnya makin dekat. Matanya melotot seolah hendak masuk ke dalam mata Raka. "Temani aku di dasar." Tangan kecilnya menyentuh dada Raka. Seketika napasnya tersedak. Air asin memenuhi mulutnya. Padahal mereka jelas-jelas masih di ruang tamu kecil itu. Raka meronta, tapi semakin kuat ia melawan. Semakin dalam ia tenggelam. Lantai rumah sudah tak terasa lagi. Ia kini benar-benar berada di dalam kolam tua itu. Cahaya lampu rumah lenyap, berganti dengan remang biru air yang dalam. Di kejauhan, dasar kolam menganga gelap. Rambut Sinta terus melilit tubuh Raka, menariknya ke bawah. Dalam sesaat terakhir sebelum kesadarannya lenyap, Raka melihat sesuatu di dasar kolam. Sebuah bayangan lain, lebih besar, lebih gelap. Sesuatu yang bukan Sinta. Jatmiko berusaha menarik Raka bangun dari lantai. Dari sudut matanya, ia hanya melihat karpet usang dan debu beterbangan. Tapi tubuh Raka bergetar hebat seperti orang kedinginan. Mulutnya megap-megap, berusaha mengambil napas. Tangannya mencakar lantai seolah sedang menendang air. "Raka, sadarlah, ini kering, gak ada apa-apa di sini." Jatmiko berteriak panik, namun Raka merasa sebaliknya. Baginya ruang sempit itu telah berubah menjadi kolam yang dalam. Dinding-dinding ruang tamu lenyap, berganti dengan tembok licin berlumut. Ia terus meronta, dadanya sesak, paru-parunya perih seperti terisi air. Setiap tarikan napas hanya membuat tenggorokannya semakin penuh dengan cairan dingin. Dan di tengah kegelapan cair itu, sesosok tubuh kecil melayang perlahan. Rambut panjang tergerai, wajah pucat menatapnya dari balik gelembung. "Sinta." Senyum tipisnya samar, bukan marah, melainkan penuh luka. Air yang bagi Jatmiko tidak pernah ada, bagi Raka nyaris menjadi kuburannya. Saat detik terakhir napasnya hampir habis, Sinta mengangkat tangan mungilnya, menunjuk lurus ke arah dada Raka, seolah menuntut sesuatu. Raka merasakan hantaman dingin luar biasa di dadanya. Pandangannya berkunang-kunang, lalu ia memuntahkan segumpal air keruh ke lantai yang kering kerontang. Jatmiko tertegun. Tidak ada air di lantai, tidak ada genangan, tapi baju Raka basah kuyup, dan dari mulutnya jelas-jelas mengalir cairan bening yang tidak seharusnya ada. Raka duduk sendirian di kamar hotel kecil itu. Tubuhnya masih bergetar meski hari sudah beranjak siang. Ia merasa seperti ada dua dunia yang saling menjeratnya. Dunia nyata yang padat oleh rahasia dan dunia gaib yang dihantui suara Sinta. Ketukan pelan terdengar di pintu. Raka sontak tersentak, nyaris terloncat. Tangannya ragu membuka, hingga akhirnya terdengar suara serak yang amat ia kenali. "Raka, ini Papa." Nafas Raka tercekat. Suara itu membuat dadanya sesak, karena bukan hanya tentang sosok ayahnya, melainkan tentang semua kenangan masa kecil yang ia coba kubur. Perlahan ia buka pintu. Seorang pria beruban, dengan mata cekung dan wajah lelah, berdiri di ambang. "Apa yang Papa lakukan di sini?" Suara Raka bergetar. Sang ayah tidak langsung menjawab. Ia masuk, duduk di kursi kayu dekat jendela. Tangannya gemetar, seolah ada beban puluhan tahun yang kini mendesak keluar. "Papa dengar kamu kembali ke kompleks itu," katanya lirih. "Dan Papa tahu, cepat atau lambat, semuanya akan terungkap." Raka menatapnya tajam. "Maksud Papa?" Ayahnya menarik napas panjang, lalu menutup wajah dengan kedua telapak tangannya. "Sinta, anak itu, dia tidak benar-benar tenggelam karena kecelakaan. Papa yang membuat semuanya terlihat begitu. Papa membayar orang-orang waktu itu.
tetua RT, polisi, bahkan penjaga kolam. Semuanya supaya kamu tidak dianggap bersalah. Darah Raka serasa berhenti mengalir. Kata-kata itu menghantamnya keras. Jadi benar, suaranya pecah. Sinta mati karena aku. Ayahnya menangis. Sesuatu yang jarang sekali dilihat Raka sepanjang hidupnya. Masih kecil Raka. Kamu tidak tahu apa-apa. Papa hanya ingin melindungimu. Tapi papa salah. Salah besar. Rahasia itu kini menagih. Dan Sinta, dia tidak akan pernah tenang sebelum kita mengakuinya. Raka terdiam, tubuhnya menggigil. Ia merasa marah, kecewa, sekaligus hancur. Suara air menetes terdengar samar dari sudut kamar, padahal lantai kering. Aroma klorin tiba-tiba memenuhi ruangan. Keduanya menoleh ke arah jendela. Di kaca buram yang berembun, sekilas terlihat bayangan anak perempuan berkuncir dua, melihat ke arah mereka dari kejauhan. Ayah dan anak itu saling berpandangan. Tidak ada lagi jalan untuk lari. Sore itu langit mendung, awan gelap bergelayut rendah di atas kompleks yang sudah lama ditinggalkan. Beberapa warga yang tersisa, para tetua yang menolak pindah meski anak-anaknya sudah lama hengkang, berkumpul di halaman kecil dekat kolam renang tua. Wajah-wajah mereka muram, beberapa menggenggam tasbih, sebagian lagi hanya menunduk tanpa suara. Raka datang bersama ayahnya. Semua mata langsung memandang, sebagian dengan tatapan curiga, sebagian lagi dengan campuran iba dan marah. Ia bisa merasakan bahwa rahasia puluhan tahun yang disembunyikan keluarganya sudah mulai tercium oleh orang-orang ini. Di tengah lingkaran, berdiri seorang lelaki parubaya bersorban putih, berjanggut tipis, wajahnya teduh namun sorot matanya tajam. Dialah Ustadz Farid yang dipanggil oleh warga setelah gangguan semakin menjadi-jadi. Seorang ibu tetua yang kemarin ditemui Raka, maju dengan suara bergetar. Ustadz, arwah anak itu tak pernah tenang. Setiap malam terdengar suara air, tangisan, bahkan ada yang melihat bayangan anak kecil duduk di tepi kolam. Ustadz Farid mengangguk pelan. Arwah yang terikat biasanya disebabkan satu hal. Kezaliman. Entah ia mati dalam keadaan teraniaya, atau ada kebenaran yang ditutup rapat. Sampai itu terungkap, ia akan terus menuntut. Kata-kata itu membuat bulu kuduk Raka berdiri. Ia menunduk, sementara ayahnya menatap tanah dengan wajah pucat. Ustadz Farid melangkah mendekat ke tepi kolam. Air di sana terlihat keruh, bergelembung seolah mendidih, meski tidak ada angin. Beliau menutup mata, melafalkan doa. Suaranya rendah, tenang, namun suasana di sekitar justru makin mencekam. Burung-burung gagak berterbangan dari pohon beringin dekat pagar. Udara mendadak lebih dingin. Tiba-tiba, dari permukaan kolam, terdengar suara seperti anak kecil berbisik. Samar namun jelas. Bukan kecelakaan. Orang-orang terpekik. Beberapa warga langsung mundur sambil memeluk anak cucu mereka yang ikut hadir. Raka terdiam. Wajahnya basah oleh keringat dingin. Ayahnya hampir roboh, ditopang oleh dua lelaki kampung. Ustadz Farid menoleh ke arah Raka dan ayahnya. Sorot matanya tajam, menusuk. Jika benar ada yang tahu apa yang terjadi sebenarnya, katakan sekarang. Atau arwah itu tidak akan pernah berhenti menuntut. Semua mata tertuju pada mereka. Raka menutup wajahnya dengan kedua tangan. Sementara ayahnya jatuh berlutut di tanah. Ampuni kami, suara sang ayah pecah. Anak itu, Sinta, bukan kecelakaan. Kami yang menutupinya. Seketika, suasana kompleks bergetar. Angin kencang menderu, daun-daun berputar, dan air kolam memercik ke segala arah. Seperti ada sesuatu yang bangkit, marah, menjerit dari dasar kolam. Hening menekan seluruh kompleks. Ayah Raka masih berlutut di tanah. Tubuhnya gemetar, napasnya tersengau. Orang-orang menatapnya. Beberapa menutup mulut tak percaya. Sebagian lagi berbisik dengan wajah pucat. Dengan suara serak, ia melanjutkan pengakuannya. Malam itu, Sinta tenggelam. Raka seharusnya menjaganya, tapi ia panik, tidak bisa menolong. Aku takut Raka dianggap bersalah. Jadi aku panggil beberapa orang untuk menutupinya. Kami bilang itu kecelakaan. Kami bujuk orang tuanya dengan uang. Mereka akhirnya pindah, meninggalkan kompleks ini. Tangis beberapa warga pecah. Nama Sinta yang lama terkubur dalam bisu kini kembali hidup, mengiris hati. Raka hanya bisa menunduk, wajahnya pucat pasi. Hatinya dililit rasa bersalah yang semakin menyesatkan. Ustadz Farid menghela napas panjang, lalu melangkah ke tepi kolam yang airnya bergolak tanpa alasan. Suaranya tegas, namun penuh iba. Wahai arwah Sinta, kau meninggal tidak dalam keadilan.
kami sudah mendengar pengakuan ini. Jangan terikat lagi pada dendam. Kembalilah ke tempatmu yang damai. Beliau mulai membaca doa dengan lantang. Getaran suaranya bergema di antara dinding kosong kompleks. Warga ikut mengaminkan dengan bergetar. Sebagian menutup mata sambil menggenggam tasbih. Namun tiba-tiba, dari dasar kolam muncul gelembung-gelembung besar. Diikuti suara rengekan panjang, memilukan, yang membuat semua orang bergidik. Samar-samar terlihat sosok kecil, tubuh anak perempuan. Rambut tergerai menutupi wajahnya, naik ke permukaan air. Tangannya terulur, menunjuk lurus ke arah Raka. Raka mundur beberapa langkah, matanya membelalak. Tidak, jangan. Sosok itu membuka mulutnya. Suara lirih tapi tajam keluar. Dia harus ikut. Sekejap udara menjadi sangat dingin. Warga panik, beberapa berlari menjauh. Sebagian lagi jatuh terduduk sambil menangis. Ustadz Farid mengangkat tangannya tinggi, mencoba menahan gejolak itu. Tidak, arwah tidak boleh menyeret yang hidup. Kau harus kembali pada Tuhan, bukan menuntut korban baru. Tapi sosok itu berteriak. Suaranya pecah, seperti ribuan jeritan anak-anak. Aku tidak akan tenang, sampai dia ikut merasakan. Kolam bergetar, airnya meluap keluar, mengalir ke halaman, membasahi kaki orang-orang. Rapa terdorong hingga hampir jatuh ke tepi kolam. Wajahnya pucat pasi. Ayahnya berteriak histeris, meraih bahu Raka. Ampuni dia Sinta, semua salahku. Jangan ambil anakku. Sosok Sinta hanya menatap, mata gelapnya berkilat penuh dendam. Jeritan orang-orang di tepi kolam terdengar kacau, tapi seolah teredam oleh suara gemuruh air yang menguasai seluruh indera Raka. Tubuhnya ditarik semakin dalam. Air hitam pekat menelan cahaya, dan di depannya wajah pucat Sinta muncul begitu dekat. Rambut panjangnya terurai seperti akar yang melilit, matanya kosong, bibirnya biru. Kau janji jaga aku, tapi kau biarkan aku tenggelam. Suara itu bergema di kepalanya, menyayat hingga ke tulang. Raka meronta, tapi semakin ia melawan, semakin erat genggaman anan dingin itu. Dadanya sesak, tenggorokannya seperti dipenuhi batu. Ia tahu sebentar lagi semua akan berakhir. Di atas, Ustadz Farid berdiri di tepi kolam. Suaranya parau tapi lantang. Doa-doa ia lafalkan, menggetarkan udara. Bismillah, ya Allah, ampunilah arwah yang tersiksa ini. Jangan biarkan dendam menahannya di dunia. Namun air tak juga tenang. Permukaan beriak makin liar, seolah melawan bacaan itu. Lalu sesuatu yang tak disangka terjadi. Ayah Raka melangkah maju, wajahnya pucat penuh air mata. Dengan gemetar ia melepas sandal, lalu terjun ke kolam tanpa ragu. Orang-orang menahan napas, tak percaya. Di dalam air keruh itu, ayahnya mencari-cari, lalu berteriak meski suaranya nyaris tenggelam oleh air. Sinta, maafkan aku. Aku yang menutup kebenaran malam itu. Aku yang menyuap mereka semua supaya anakku tidak dituduh. Semua salahku. Kata-kata itu seperti guntur. Ustadz Farid terdiam sejenak, lalu melanjutkan doa dengan lebih mantap. Seakan pengakuan itu memang yang ditunggu arwah. Raka, yang hampir kehilangan kesadaran, melihat wajah Sinta berubah. Dari amarah menjadi pilu. Genggamannya yang dingin melemah. Air di sekeliling tiba-tiba terasa lebih hangat. Bukan lagi mencekik. Dengan sisa tenaga, Raka menatap lurus ke mata arwah itu dan berbisik, maafkan aku Sinta, aku anak kecil pengecut waktu itu. Aku takut aku salah, tapi aku tak pernah berhenti merasa bersalah. Sinta menatapnya lama, lalu perlahan ia menggeleng pelan. Tubuhnya larut dalam gelembung-gelembung cahaya. Rambut hitamnya yang semula seperti belitan rantai kini mengurai, hanyut ke dasar kolam. Dan dalam sekejap ia menghilang. Air kolam mendadak hening, permukaan tenang. Tubuh Raka terdorong ke atas, hingga ia berhasil menghirup udara malam yang dingin. Ia terbatuk keras, paru-parunya seperti terbakar. Ayahnya pun muncul di sebelahnya, sama-sama terengah. Ustadz Farid menutup dengan doa terakhir, suaranya bergetar. Ya Allah, terimalah pengakuan ini, terimalah arwah anak yang tak berdosa ini. Tenangkan ia, jauhkan dari dendam, kembalikan ia ke sisimu. Orang-orang di tepi kolam menangis, sebagian memegangi mulut. Tak percaya telah menyaksikan semua itu. Raka merasakan tubuhnya lemas. Ia menoleh pada ayahnya, yang kini menangis tanpa henti. Untuk pertama kalinya, lelaki itu tak lagi tampak keras, tapi rapuh, hancur. Seperti beban bertahun-tahun akhirnya pecah di depan semua orang. Dan di kejauhan, angin berhembus lirih, membawa aroma tanah basah. Seakan Sinta akhirnya benar-benar pergi. Minggu pagi itu, kompleks perumahan lama kembali ramai dengan suasana yang sudah lama tak pernah dirasakan warganya. Bau cat baru masih samar tercium, bercampur dengan aroma semen basah dari dinding kolam yang telah diperbaiki. Papan kayu besar dengan tulisan cat putih berdiri tegak di pintu gerbang kecil.
Kolam renang Sinta untuk umum. Ayah Raka berdiri di depan papan itu dengan wajah tegang. Rambutnya kini lebih banyak uban, matanya sayu, tapi ada kesungguhan. Ia menatap warga yang berkumpul. Lalu pada akhirnya, suaranya pecah di hadapan semua orang. Selama bertahun-tahun, saya dan keluarga saya menutupi sesuatu yang seharusnya tidak pernah ditutupi. Kolam ini pernah menjadi saksi tragedi. Anak perempuan bernama Sinta kehilangan nyawanya di sini. Dan anak saya, Raka, ada di sana waktu itu. Warga terdiam, beberapa berbisik. Beberapa menatap Raka yang berdiri di samping ayahnya dengan wajah menunduk. Raka bisa merasakan detak jantungnya mengguncang dadanya. Dengan suara bergetar, ayahnya melanjutkan, "Demi menjaga nama baik, saya dulu membiarkan kebenaran terkubur. Saya berdosa, dan untuk itu, saya mohon maaf. Pada warga semua dan pada keluarga Sinta." Suasana makin hening ketika dari kerumunan muncul seorang perempuan tua dengan kerudung coklat tua. Matanya bengkak, wajahnya keras tapi penuh luka lama. Dialah Ibu Sinta, yang diundang khusus setelah bertahun-tahun meninggalkan kompleks. Di sampingnya berdiri seorang lelaki muda, kakak Sinta, kini sudah dewasa. Wanita itu menatap papan nama, lalu menoleh pada Raka. Pandangannya menusuk, membuat Raka hampir tak sanggup menahan diri. Dengan suara parau ia berkata, "Kalau memang ini untuk Sinta, jangan hanya nama yang dipajang. Pastikan anak-anak di sini aman. Jangan ada lagi air yang memakan korban." Air mata Raka menetes, ia maju selangkah. Menunduk dalam. "Bu, saya minta maaf. Saya tidak bisa menyelamatkan Sinta waktu itu. Tapi saya berjanji, saya akan menjaga tempat ini. Demi anak-anak, demi warga, demi Sinta." Ibu Sinta tak menjawab, ia hanya mengelus papan kayu bertuliskan nama anaknya itu, lalu meneteskan air mata yang tak tertahan. Tak lama, doa pun dipanjatkan. Ustadz yang dulu menolong mereka hadir, membacakan tahlil di pinggir kolam. Warga ikut mengamini. Beberapa anak kecil sudah berlarian dengan riang. Menunggu saat diperbolehkan berenang di kolam yang baru dibersihkan. Raka menatap permukaan air yang tenang, jernih, memantulkan langit biru. Untuk pertama kalinya ia melihat kolam itu tanpa rasa ingin lari. Tapi di sudut hatinya ia tahu, bayangan Sinta mungkin akan selalu ada. Sesaat dari sudut mata, ia merasa melihat sosok gadis kecil berambut basah berdiri di tepi kolam. Tersenyum samar padanya. Namun ketika ia menoleh, yang ada hanya pantulan cahaya air. Raka menarik napas panjang. "Terima kasih Sinta," bisiknya pelan. Dan begitulah, kolam renang tua kini hidup kembali. Bukan lagi sebagai tempat tragedi, tapi sebagai monumen penebusan. Namun setiap riak airnya tetap menyimpan kisah yang tak akan pernah benar-benar hilang. Like and subscribe.